Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi ulumuhi fid dharain amin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma kana an-nasu illa ummatan wahidah. Wa ma kana dan tidak ada siapa an-nasu manusia itu illa ummatan kecuali menetapi umat, atau bisa diartikan agama, wahidatan yang satu, itu illa ummatan kecuali umat atau kelompok, wahidatan yang satu, ala dinin atas agama, wahidin yang satu. Bahwa adapun dinin wahid itu al-islamu Islam, min ladni adama dari permulaan yaitu Nabi Adam ila Nuhin sampai Nabi Nuh. Wakila dan dikatakan min ahdi Ibrahim dari arah Nabi Ibrahim ila Amri bin Luhai sampai Amr bin Luhai. Fakhtalafu maka berselisih siapa Anas, maka terjadi perselisihan siapa Anas dianggabata dengan untuknya menetapi agama Islam, siapa ba'dun satu kelompok atau sebagian, siapa ba'dun sebagian, wakafaro dan kufur siapa Anas, wakafaro dan kufur siapa ba'dun sebagian yang lain. Permulaan kelompok manusia tadinya manusia itu terdiri dari satu kelompok, artinya dengan keyakinan yang sama. Oleh mufassir dikatakan ada kalanya itu dari Nabi Adam sampai Nabi Nuh. Jadi ala qaulin dikatakan lagi mulai dari Nabi Ibrahim sampai kepada putranya. Jadi tadinya umat manusia itu memiliki satu keyakinan Tuhan yang sama, ya tentu saja dengan berbagai karakter. Bahkan di dalam kisah putra-putra Nabi Adam, putra-putri Nabi Adam juga yang waktu itu menjadi perselisihan antara Qabil dan Habil kan juga untuk membuat persembahan di sisi Allah. Jadi keyakinannya masih sama satu kelompok, terus kemudian berselisih. Jadi perselisihan antar umat manusia ini ya memang sebuah situasi yang niscaya, situasi yang pasti, karena di dalam diri manusia itu ada sumber-sumber kebahagiaan yang menjadi faktor kehidupan kita sendiri, menjadi faktor kelangsungan hidup manusia itu sendiri. Jadi sumber kebahagiaan manusia itu ada kalanya seperti hewan ternak, kalau kata Imam Ghazali ya di dalam buku beliau judulnya Al-Kimia Us-Sa'adah. Di situ dijelaskan mengenai sumber kebahagiaan manusia itu ada 4. Hewan ternak, sumber kebahagiaan yang seperti hewan ternak, seperti hewan buas. Kemudian sumber kebahagiaan seperti setan, dan sumber kebahagiaan seperti malaikat. Nah, dengan sumber kebahagiaan yang variatif seperti itu, otomatislah di situ
kadangkala terjadi perselisihan antara satu dengan yang lain, sehingga kelompok yang tadinya mengimani satu Tuhan, ini kemudian terpecah. Sebagian yang lain ada yang tetap dalam keimanannya, kemudian sebagian yang lain ya sudah lepas. Walaula kalimatun kalau toh tidak ada adapun satu kalimat itu sabakot mendahului apa kalimat min rabbika dari Tuhanmu bitakhiril jazai dengan mengakhirkan balasan ila yaumil qiyamati sampai hari kiamat, laku dia maka ditetapkan hukum atau dihukumi apa bainahum di antara annas, ain nasi artinya di antara manusia, fit dunia di dunia, fima di dalam agama, fihi aku dia bainahum fima fihi di dalam man yaftalifuna berselisih siapa annas minat dini yaitu dari agama ditakdzibil kafirina dengan menyiksa orang-orang kafir. Ini berarti masih terhubung dengan ayat yang kemarin, yang sebelumnya kemarin ketika orang-orang kafir memberi tantangan kepada Rasulullah untuk mendatangkan adab langsung. Nah ini masih berhubungan. Kalau seandainya Allah tidak menunda balasannya, tidak menunda balasan sampai di hari kiamat, maka apa yang terjadi laku dia bainahum fima fihi yakhtalifun, maka secara otomatis manusia itu akan musnah. Satu contoh mau sing paling sederhana, misalkan balasan itu tidak ditunda gitu, tapi secara langsung, secara seketika. Coba setiap hari seberapa sering kita itu misalkan berbohong pada orang lain. Nah kalau ada langsung ya wis berarti di saat berbohong ya mungkin lambene langsung jadi sombing misalnya. Nah seperti apa nih kita nggak kebayang. Dan mungkin kalau di masa lampau, di masa nabi-nabi terdahulu adab langsung itu masih ada. Walaupun adab langsungnya ya otomatis untuk dosa yang besar ya, untuk dosa yang besar tidak yang mungkin kedolimannya sangat-sangat besar gitu. Nah ketika Rasulullah diutus, Rasulullah dari awal memang minta supaya dihilangkan adab langsung. Maka yang terjadi di sini Allah berkali-kali menegaskan di dalam Al-Quran mengenai balasan yang ditangguhkan sampai nanti di hari kiamat. Faktanya itu ya Allah lakukan dari situasi itu berlaku sejak zaman nabi-nabi sebelumnya nih, dimana kecuali pelanggaran besar, pelanggaran kecil atau dosa-dosa kecil masih telah diberikan kesempatan. Ya seperti yang kita tahu nih, nabi-nabi terdahulu itu umurnya panjang-panjang, umurnya sampai ratusan tahun. Nah kemudian kalau misalkan adab langsung ini ada, maka ya secara otomatis tidak ada itu kesempatan untuk perbaikan diri, nggak ada. Karena sekali kufur langsung diadab. Faktanya Allah selalu memberikan waktu, apalagi untuk umat Nabi Muhammad, untuk umat Rasulullah. Berikutnya wa yaquluna, dan berkata ahlu Makkah,
ai ahlu Makkah artinya penduduk Makkah, laula unzila ai halla unzila, laula unzila apakah tidak diturunkan atau tidakkah diturunkan, alaihi atas Nabi, ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, artinya atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa ayatun, mukjizat atau tanda, min rabbihi dari Tuhannya Nabi, kama sebagaimana perkara, karena yang ada apa ma itu lil ambiyai bagi nabi-nabi sebelumnya, minan nakoti nyatanya dari onta yang keluar dari batu, wal aso dan tongkat yang menjadi ular, wal yadi dan tangan yang bersinar. Jadi setelah mereka bertanya soal adab langsung, ya, ahlu Makkah ini kemudian ada lagi yang ditanyakan ke Rasulullah. Apakah tidak diturunkan atas dirimu wahai Muhammad satu tanda dari Tuhanmu yang seperti diterima oleh nabi-nabi terdahulu, yaitu misalkan kayak onta yang keluar dari batu, kemudian tongkat yang menjadi ular, kamu gak dikasih tak kayak gitu. Fakul maka mengucapkanlah engkau wahai Muhammad lahum terhadap ahlu Makkah, innamal ghaibu sesungguhnya hanya adapun perkara yang gaib yang samar, ma yaitu perkara goba yang samar, apa ma anil ibadi dari hamba-hamba, ai amrihi artinya perkaranya gaib, itu lillahi milik Allah, itu lillahi milik Allah. Ucapkanlah kepada mereka innamal ghaibu lillah. Karena pertanyaannya yang ditanyakan itu sesuatu yang sifatnya kayak membuat komparasi atau sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan keimanan. Ya orang kalau sudah iman sebenarnya nggak perlu lihat yang gimana-gimana, ya sudah pasti akan ikut dengan Rasulullah. Nah, ini yang ditanyakan apakah tidak ada kesaktian. Bahkan ketika Rasulullah ditantang dengan pertanyaan seperti itu saja, Allah memberikan jawaban melalui Al-Quran, katakan kepada mereka, sungguh sesuatu yang samar itu hanya milik Allah. Sesuatu yang gaib itu imateri, artinya tidak tersentuh, bahkan mungkin irasional, tidak sesuai dengan dengan akal yang ditanyakan. Jadi kalau di dalam ayat ini jelas Rasulullah itu diutus benar-benar seutuhnya sebagai manusia. Diutus. Maka kalau ada orang dakwah kok pakai teknik macam-macam ya yang bisa nganakno duit, ya kan pernah ya zaman tahun berapa itu kan ada orang yang bisa mengeluarkan uang dari belakangnya atau bikin kesaktian-kesaktian yang lain gitu, ngarang kesaktian yang lain, jualan air celuk gitu, pakai embel-embel bus-busan, yayan, habib-habiban. Bahkan ketika Rasulullah pun tidak seperti itu yang dilakukan, tidak menunjukkan kesaktian yang seperti itu. Maka sakralisme atau yang biasa disebut kultus, ya, pengkultusan terhadap satu tokoh agama, itu sesuatu yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Itu sesuatu yang dilakukan oleh era sebelum Islam, sesuatu yang tidak baik. Kok iso? Lawang setingkat Rasulullah saja ketika ditanya apa keajaiban yang diberikan Tuhanmu kepadamu, kan
Ibarat kata yang ditanyakan seperti itu ya. Laula unzila alaihi ayatum mir rabbi. Apa keajaiban yang dikasih ke Tuhanmu supaya kita ini yakin sama ajaranmu. Allah cukup memberikan satu jawaban melalui ayat ini, innamal ghaibu lillah. Sungguh sesuatu yang samar itu hanya milik Allah. Jadi kalau ada mulai dai yang mulai aneh-aneh pakai kesaktian tinggalan. Rasulullah tidak melakukan itu. Biasanya gandengane, gandengane nek wis mulai aneh-aneh ngono ya wonge biasanya salate nggih. Gak salat barang kadang-kadang. Kalau sudah seperti itu sudah jangan terjebak. Jadi kalau mencari seorang yang bisa memberikan nasihat, memang harus secara keilmuan apa ini yang disampaikan. Maka dulu Abi itu nggak pernah mau jadi pendakwah. Artinya apa? Sebagai pendidik. Lebih senang sebagai pendidik. Karena kalau pendakwah membaca itu bukan untuk menambah nilai, tapi untuk dijual lagi. Itu pun iya kalau baca. Kebanyakan dai-dai itu sudah meninggalkan kegiatan mutolaah. Kegiatan membaca itu sudah nggak ada barangkali. Usume apa? Ya wis engko bahas. Baca kitab pun nggak tahu gimana bacanya. Kalau sudah seperti itu ya sudah. Dulu aku itu nggak pernah mau diundang untuk ngisi ceramah gitu. Itu paling susah ya, paling nggak bisa. Maka di akhir-akhir ketika beliau sudah diundang ke sana kemari, beliau membuat format presentasi kan yang dibuat sama aku. Bukan ceramah yang datang terus nanti jamaahnya banyak, yang penting lucu. Nah itu kalau sudah seperti itu bukan kegiatan keilmuan itu bukan majelis taklim itu. Nek saiki tambah hiburannya tambahannya aneh, tambahan zaman sekarang. Kalau ditanya apakah itu sesuatu yang negatif ya gak ngerti. Nang Indonesia itu negatif positif dicampur dari siji. Negatif positif dicampur dari siji. Wallahu a'lam bishawab. Iso ae dijawab innamal ghaibu wis. Iku sesuatu sing di luar nalar kita nggih. Indonesia iki wong apik ya akeh, wong elek ya akeh. Berikutnya wa minhu, dan itu dari al-ghaib. Al-ayatu adapun tanda-tanda. Falayati maka tidak datang biha dengan ayat apa illa huwa kecuali Allah. Jadi innamal ghaibu lillah ini bisa berarti kalau Allah berkehendak ya pasti akan ditunjukkan gitu. Tapi kalau kehendak Allah tidak demikian, maka ya sudah, manusia tidak bisa memaksakan. Mengusahakan mungkin bisa, ya, tapi memaksakan tentu tidak bisa. Illa huwa kecuali Allah, wa innama alayya, dan sesungguhnya hanya itu atas diriku, at-tablighu adapun menyampaikan peringatan atau menyampaikan at-tablighu adapun menyampaikan, sementara tugasku Rasulullah yang dimaksud di sini adalah menyampaikan. Nah, untuk ayat atau untuk ayat al-ayat yang disebutkan di sini adalah tanda. Jadi ayat itu memang artinya pertanda. Untuk pertanda-pertanda yang seperti itu ya itu di dalam kuasa Allah, sementara bagi Rasulullah tugasnya adalah menyampaikan kebenaran. Fantadiru maka menunggulah kalian. Fantadiru maka menunggulah kalian al-adzaba pada siksa illam tu'minu apabila tidak beriman kalian. Fantadiru maka menunggulah kalian ini sesungguhnya aku ma'akum beserta kalian itu minal muntadirina dari orang-orang yang menunggu. Setelah dikatakan sungguh sesuatu yang samar itu hanya milik Allah, fantadiru tunggulah sungguh aku beserta dengan kalian sebagai orang-orang yang sama-sama menunggu. Jadi Rasulullah ini benar-benar diutus dari golongan manusia yang sama-sama manusianya dengan
dengan kita semua nggih. Pada saat itu dengan ahli Makkah ditegaskan bahwa ya saya ini diutus untuk menyampaikan sebagai sesama manusia. Ayat atau pertanda-pertanda itu ya sudah kita sama-sama menunggu. Jadi bahkan setingkat Rasulullah pun di dalam dakwahnya nih, di dalam menyampaikan kebenaran Allah berkali-kali juga disampaikan melalui Al-Qur'an supaya menyampaikan sebagai sesama manusia. Menyampaikan sebagai sesama manusia. Ya sudah, kita ini sama-sama orang yang menunggu. Jadi kalau akhlaknya ulama-ulama terdahulu ya, seperti membudayakan kalimat-kalimat na'udzubillah gitu. Nah, itu bagian dari tabligh atau penyampaian ilmu yang mencontoh dari akhlaknya Rasulullah gitu. Di saat menyampaikan sesuatu gitu kan. Terus kalau sesuatu itu buruk, ya, dibudayakanlah na'udzubillah min dzalik gitu. Karena kita semua sama-sama berlindung dari situasi yang buruk itu. Jadi kok ada speaker atau penceramah yang berbicara dengan ancaman-ancaman, itu sudah keluar dari konteks etika sebagai pendakwah sebenarnya. Bahkan Rasulullah yang menghadapi ahli Makkah saja, menghadapi orang-orang kafir Makkah yang beberapa dari mereka memang lebih tua dari Rasulullah atau teman sebayanya, bahkan Rasulullah berkali-kali melalui Al-Quran diajarkan oleh Allah untuk menjelaskan kepada mereka, loh, saya ini mendampingi. Kayak dalam konteks ini ya sudah, kita sama-sama menunggu pertanda dari Allah. Wa idza adaqna, dan apabila memberikan kami, wa idza adaqna, dan apabila memberikan kami annasa pada manusia, ai kufar Makkah, artinya pada kufar Makkah, rahmatan pada rahmat pada kebaikan, rahmatan pada kebaikan, pada ya rahmat lah, kasih sayang Allah. Matoron artinya berupa hujan, wafisban dan kesuburan. Mimba bidorroi, dari setelah masa sulit. Mimba bidorroi, dari setelah masa sulit. Buksin artinya sangatnya krisis, wajadabin dan kesulitan. Masat, maka menimpa. Bukan maka ya, masat yang menimpa. Masat yang menimpa pada kufar, masat yang menimpa pada kufar, idalahum, ketika itu bagi annas, makrun, adapun rekayasa, makar, fi ayatina, di dalam ayat-ayatku, bil istihza'i, dengan mentertawakan, wal kadhibi, dan mendustakan. Kul, maka mengucapkanlah engkau wahai Muhammad, lahum, terhadap annas, Allahu, adapun Allah itu asra'u, lebih menyegerakan atau lebih cepat, memang itu asra'u, lebih cepat. Apanya makron? Rekayasanya. Mujazatan artinya pembalasannya. Wa idza adzaqna nasa rahmatan, ketika aku berikan satu kebaikan ya, seperti hujan dan kesuburan, dari setelah sulitnya kehidupan.
Jadi setelah krisis kemudian diberi kemudahan gitu. Maka mereka kemudian melakukan rekayasa terhadap ayat-ayat Allah dengan mentertawakan dan mendustakan. Mentertawakan dan mendustakan. Ucapkanlah kepada mereka setelah diberi krisis ini. Habis krisis diberi rahmat, diberi kebaikan. Nah, kalau krisisnya hilang, orang-orang ini kemudian membuat makar, membuat rekayasa dengan ayat-ayat Allah, dengan mentertawakan dan sebagainya. Biasanya mentertawakannya itu gini, loh ini loh saya masih dikasih kelonggaran, saya melakukan maksiat begitu atau melakukan kedoliman, maka biasanya perilaku dolim itu sulit ya kalau enggak pasti itu akan turun menurun karena semua dalam diri kita ini kan ada setan itu ya, tadi yang 4 sumber kebahagiaan. Memang berdasarkan kajian psikologi dari Imam Ghazali ya manusia punya 4 sumber kebahagiaan. Kalau di dalam psikologi umum sebutannya adalah monster. Dalam diri kita semua itu ada monster. Monster ini yang pada akhirnya biasanya mengeluarkan sifat-sifat buruk ya, bahkan ketika mendapatkan kebaikan dari Allah. Mendapat kebaikan bukannya bersyukur tapi malah sombong misalnya. Mendapatkan kebaikan kemudian merasa ini memang patut saya dapatkan, saya memang paling pantas dapat ini. Iya, perasaan seperti itu nggak salah gitu. Tapi misalkan berlebihan sampai kemudian mendolimi orang lain, nah ini yang menjadi salah. Perilaku korupsi, perilaku bullying. Bullying itu biasanya kan dilakukan oleh orang-orang yang berkuasa, entah dalam kelompok kecil atau kelompok besar. Pasti bullying ini kemudian terjadilah skema bullying. Dan ini tidak hanya di sekolah-sekolah, saya pikir ya. Di pondok skema ini justru lebih terorganisir, di mana bullying ini kemudian dianggap sesuatu yang tidak patut untuk dibicarakan dan dipermasalahkan. Tapi ini terjadi di mana-mana. Kadang-kadang ya saya kalau ingat-ingat teman-teman yang di Bijan gitu ya, kadang-kadang wah gimana ya gitu. Jadi kalau bullying sudah terorganisir, ini sesuatu yang sangat sulit gitu. Kalau ada yang datang kemudian saya tahu loh, itu ada buktinya, rata-rata juga nggak akan berani diajak ngelapor, juga nggak akan berani karena ini sudah terorganisir. Jadi perilaku monster di diri kita itu yang paling gampang menular ke orang lain. Sementara sumber kebahagiaan yang seperti malaikat ini yang paling susah menular. Sumber kebahagiaan sing koyo monster, sing setan itu gampang nular. Memang barang elek ini lebih gampang nular. Sampeyan contohnya, sampeyan menyiram tanaman. Tanaman yang di sini disiram, yang di sana enggak, pasti enggak dapatkan. Tapi kalau api sampeyan sumpet teko kene pasti kena kabeh. Nah, seperti itulah gambaran keburukan. Berikutnya Inna rusuluna, sesungguhnya malaikat-malaikat utusan kami. Inna rusuluna, sesungguhnya malaikat-malaikat utusan kami. Al-hifdota, yang menjaga siapa rusuluna, itu yaktubuna, menulis siapa rusuluna, ma pada perkara tamkuruna, yang merekayasa kalian. Bitai dengan tak, wal yai dan ya. Kalau orang-orang dolim, orang-orang itu semakin dolim ketika mereka mendapatkan kebaikan, ucapkanlah kepada mereka Allahu asra'u makro. Sungguh makar Allah akan lebih cepat. Inna rusulana yaktubu nama tamkurun. Karena Allah punya utusan-utusan berupa malaikat yang akan mencatat rekayasa kalian. Rencana-rencana kebohongan itu dicatat semua oleh malaikat. Bitai dengan tak, wal yai dan ya, wa adapun Allah itu alladidat yusayiru, yang memberlakukan atau menjalankan siapa alladzi kum pada kalian. Wa fi qiraatin, dan di dalam qiraah yang lain yang syurukum,
Adapun lafadz yang syurukum fil birri, menjalankan fil birri di dalam kebaikan, wal bahri dan keburukan, hatta ida kuntum sehingga ketika ada kalian itu fil fulki di dalam perahu, asufni artinya perahu, wajaroina dan berjalan apa al-fulk bihim dengan kufar Makkah, fihi itu di dalam kalimat ida kuntum iltifatun adapun memalingkan anil kitobi dari wakek kitob, menjalankan dirihin dengan angin toyibatin yang baik, yang enak, layinatin yang lembut, wafarohu dan senang siapa kufar biha dengan rihin toyibah. Ja'at maka datang ha pada rihin toyibah apa rihun angin asifun yang bertiup kencang. Allah adalah yang berkuasa menjalankan baik dan buruk, ya. Menjalankan situasi baik dan buruk fil birri wal bahr. Sampai ketika satu kelompok ini mengarungi al-fulk, yang digambarkan di sini adalah mengarungi lautan dengan kapal, ya. Kemudian di situ bertiup angin yang lembut, tentu orang-orang itu akan senang, gitu. Kufar Makkah itu akan senang. Nah, di saat itu Allah juga berkuasa untuk mendatangkan angin yang bertiup kencang. Syadidatun artinya yang syadidatul hububi, artinya yang kencang bertiupnya. Taksu yang memecahkan apa? Syadidatul hubub kulla syai'in pada tiap perkara, wajah dan datang pada kufar apa al-mauju ombak, mingkul limakanin dari tiap-tiap tempat, wadonu dan mengira siapa kufar, annahum pada sesungguhnya kufar itu uhitu dirusak siapa bihim kufar, ai uhliku artinya dirusak siapa kufar, da'awu maka berdoa siapa kufar Allah pada Allah, mukhlisina dalam keadaan ikhlas, lahu terhadap Allah, ad-dina pada doa, ad-din yang biasanya berarti agama di sini diartikan doa. Ad-dina pada doa, ad-du'a artinya pada doa. Lain anjaitana yaitu ucapan lain anjaitana. Lamu kosamin adapun lamnya lain itu lam kosam. Lain anjaitana benar-benar apabila menyelamatkan Tuhan pada kami min hadihi dari perkara ini al-ahwali yaitu kesulitan ini, bencana ini, lanakunanna maka benar-benar ada kami itu minasyakirina dari orang-orang yang bersyukur. Kalau sudah terombang-ambing di dalam bencana, nah, barulah orang-orang ini berdoa dengan tulus, seakan-akan tulus begitu ya, dengan mengucapkan lain anjaitana, kalau saya diselamatkan maka saya akan menjadi orang-orang yang bersyukur. Al-muwahhidina yaitu orang-orang yang mengesahkan Allah, orang-orang yang bertauhid. Falamma anjana maka ketika menyelamatkan kami pada kufar, idahum ketika adapun kufar itu ya berguna menganiaya kufar, atau idahum ketika anjana ketika menyelamatkan aku,
pada kufar itu ya berguna, maka menganiaya siapa kufar fil ardi di bumi bighairil haqqi dengan tanpa kebenaran. Nah, kalau sudah dikasih keselamatan, maka kemudian mereka dolim atau melakukan kekerasan di bumi, penganiayaan di bumi bighairil haqqi dengan tanpa kebenaran. Kalau yang dipakai di sini adalah ya berguna fil ard, disyirki artinya dengan menyekutukan Allah. Kata ya berguna di sini bisa berarti syirik, syirik itu berarti perilaku batin, perilaku keburukan batin karena tidak percaya kepada Allah. Kemudian biasanya kalau sudah begitu, maka kedoliman-kedoliman juga akan dilakukan. Dan ini digambarkan dalam sejarah itu bagaimana kerajaan-kerajaan sebelum Islam, kerajaan-kerajaan Romawi itu memperlakukan manusia, kedoliman seperti apa yang dilakukan, dan itu ada banyak sekali pelecehan yang dilakukan, banyaklah pokoknya yang dilakukan itu. Nah itu termasuk kelonggaran, setelah diberi kelonggaran kemudian terlalu longgar, kok ngapa-ngapain nggak ada peringatan. Nah sama kayak biasanya satu keluarga yang udah biasa korupsi gitu ya, nah, akhirnya keluarganya lagi harus jadi pejabat lagi, ya nanti korupsi lagi, terus menerus kayak gitu. Sebenarnya Indonesia itu demokrasi ya, antara demokrasi atau enggak sama sekali. Jadi kelihatannya ya demokrasi tapi sebenarnya enggak, semuanya sudah di-set. Orang kalau sudah gila kekuasaan itu mendapatkan kekuasaan terus-menerus, biasanya kelonggaran itu yang menyebabkan seseorang kemudian menjadi ya berguna fil ardi bighairil haqqi, menggunakan kekuasaan itu untuk menyiksa apapun yang dikuasai, menggunakan kekuasaan untuk menyiksa apapun yang dikuasai. Perilaku ini ya perilaku psikopat, sesuatu yang tidak baik. Ya ayuhan nasu, Allah ta'ala. Nanti Jumat ngaji terakhir ya.